Tolong jangan ditutup opsi pergantian ketua umum PSSI, saudara-saudara. Indonesia ini 380 juta. Yang ngerti bola, yang punya jaringan internasional itu bukan Bapak ET saja. Saudara-saudara tahu nggak itu Como, klub dari Italia. Itu orang Indonesia juga bukan? Kira-kira dia punya jaringan internasional tidak? Kira-kira kalau dia disuruh mengelola sepak bola Indonesia, sanggup tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang penting sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibain, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timur Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, 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 dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, jadi begini saudara-saudara, jadi begini, ini PSSI yang sekarang ini memang benar-benar mendapatkan banyak serangan, banyak kritik, banyak khususnya dari kejadian pelatih inilah, urusan pelatih ini yang dia melebar lama sekali, keputusannya sulit diambil, pertimbangannya macam-macam ABC. Ini telah menimbulkan beberapa banyak kekecewaan, kemudian ya karena ada lagi yang karena nggak mau mempekerjakan Sintayong lagi ya, ini memunculkan kayak bola salju, saudara-saudara, bergulir berbagai macam rumor berkembang, kemudian ada yang muncul, ya udah ganti aja ketua umum PSSI. Tapi ada juga yang bilang jangan, nanti kalau diganti siapa penggantinya. Ini sudah sukses ketuanya ini, kayak begitu. Itu diskursusnya bagi saya nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Yang penting jangan ditutup, jangan opsi untuk pergantian ketua umum itu jangan ditutup, tetapi dibuka saja, biarkan orang berdiskusi, berdebat, bernarasi untuk plus minusnya orang ini apa, kemudian kalau ini orang ini dia turun, kira-kira penggantinya siapa, itu nggak usah ditutup opsi seperti itu, sudah biarkan, karena saya melihat ada kecenderungan untuk menutup itu. Banyak pengamat, banyak pandit yang di media mainstream yang terkenal, orang-orang terkenal itu nggak mau menyinggung masalah ini. Mereka masih percaya penuh kepada Bapak Ketua Umum yang sekarang. Mereka masih punya harapan, masih bilang begini-begini. Wah, ini orang yang satu-satunya yang mengerti sepak bola, satu-satunya yang punya jaringan internasional, satu-satunya yang begini, begitu, begini. Jadi kalau nanti dia turun, diganti, kira-kira siapa penggantinya, kira-kira wah nanti justru akan tambah hancur. Wah, itu adalah pendapat yang menurut saya keliru, saudara-saudara, keliru. Kita ini Indonesia, ini negara besar, 380 juta orang. Masa nggak ada orang 380 juta itu nggak ada yang ngerti bola? Itu kan pendapat yang kerdil sekali, saudara-saudara. Dari 380 juta itu masa kita hanya bergantung pada satu orang? Dalam sebuah organisasi apapun itu ya, negara, organisasi RT, RW, sekolah, apapun lah, partai politik atau apa itu, jangan pernah tergantung pada satu orang. Kalau satu orang itu pada akhirnya dipanggil yang maha kuasa, bubar, saudara-saudara. Jadi kolektif lah, kolektif, apalagi ini sepak bola itu permainan tim. Jadi ya jangan pernah menutup opsi itu, dan jangan pernah menganggap bahwa beliau ya adalah satu-satunya orang yang paham soal sepak bola. Beliau satu-satunya orang yang mengerti, yang punya jaringan sepak bola di internasional. Jangan seperti itulah. Beberapa hal memang sudah dilakukan dan itu menurut saya cukup bagus lah. Sudah naturalisasi yang responnya cepat sekali, itu salah satu keberhasilan menurut saya. Itu harus kita apresiasi, harus kita. Tapi kan mungkin saja orang itu kan tidak bisa selalu konsisten, saudara-saudara ya. Ada kalanya dia di atas, ada kalanya dia di bawah. Itu wajar, saudara-saudara, dan mungkin saja sudah saatnya PSSI, sepak bola Indonesia, membutuhkan perubahan lagi. Itu normal, hukum alam, saudara-saudara, hukum alam, perubahan itu normal.
Karena hidup ibarat roda. Jadi mungkin saja sekarang sudah saatnya perubahan. Apalagi kan beliau kita tahu jabatannya banyak. Selain Ketua Umum PSSI juga ada menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga yang ya ngurusi olahraga sama juga. Jadi ada bersinggungan gitu loh, Saudara. Dan itu menimbulkan konflik kepentingan. Kayak begitu itu kan juga harus kita pikirkan. Diskusi kayak begitu itu nggak boleh ditutup. Biarkan beliau mengurusi olahraga secara general. Mungkin sepak bola harus ada orang lagi yang kita percaya untuk mengelola sepak bola dan punya kualitas yang tidak kalah dari beliau, bahkan mungkin saja lebih bagus dari beliau. Itu yang opsi-opsi seperti itu yang harus kita miliki, saudara-saudara. Contohnya ini saya kasih tahu ya. Kita kan saudara-saudara, kalian semua pasti tahu lah, Indonesia itu ada klub yang di Italia itu yang namanya Como. Como 1907, Como Calcio. Itulah klub Serie A yang cukup kalau kita melihat sejarahnya itu luar biasa, saudara-saudara. Ini Como ini klub yang sekarang dilatih oleh Cesc Fabregas, itu luar biasa sejarahnya. Bayangkan dia bangkrut, nggak punya apa-apa, hancur di Serie D. Serie D itu level paling bawah di Liga 4 lah kalau di Indonesia itu. Tiba-tiba bukan melalui sebuah proses yang panjang dikelola oleh orang Indonesia, kemudian bangkit, kemudian ke Serie C, Serie B, Serie A, dan ya itu Como, saudara-saudara. Contoh yang menurut saya cukup bagus untuk kita jadikan role model. Jadi kalau ada yang bilang, oh nanti kalau PSSI ketua umumnya bukan Erick Thohir lagi, terus siapa? Kita nggak ada orang lagi yang punya kualitas seperti Erick Thohir. Anda lupa ini Como ini jaringannya kurang apa lagi? kurang sebagai orang Indonesia ya, sebagai orang Indonesia di situ kurang apa lagi? Ownernya orang Indonesia, presiden klubnya orang Indonesia, pengurusnya di dalam situ juga ada banyak orang Indonesia. Kira-kira kalau mereka disuruh pulang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, untuk memperbaiki sepak bola Indonesia, apakah mereka nggak mau? Saya rasa pasti mau lah, saudara. Jadi ini ada opsi yang nggak boleh dihilangkan begitu saja. Mereka juga harus dipertimbangkan. Kalaupun nanti pada akhirnya terjadi suksesi kepelatihan PSSI, yang orang-orang yang ada di Como ini bisa dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Erick Thohir. Bisa saja, saudara. Jadi nggak usah ditutup, nggak usah seolah-olah sepak bola ini hanya miliknya Erick Thohir. Sepak bola ini hanya kalau nggak ada dia bubar, dunia kiamat. Ya, jangan seperti itu. Jadi ada banyak opsi. 280 juta orang, masa 280 juta penduduk, masa nyari satu orang aja nggak bisa. Itu loh, saudara-saudara. Jadi maksud saya, dan ini Como ini adalah contoh sesuatu yang bagus yang bisa kita belajar dari situ. Setidaknya kalau mereka tidak bisa mengelola, tidak mau menjadi orang di PSSI, tidak mau mengelola PSSI, ya kita belajar dari cara mereka mengelola klub. Itu inspiratif, saudara-saudara. Bayangin, dari klub yang bangkrut, klub yang hancur lebur, nggak punya apa-apa, nggak punya lapangan latihan, nggak punya pemain, nggak punya fasilitas, stadionnya acak-adut. Kemudian tiba-tiba didatangi orang Indonesia, dibeli dengan harga segitu, terus kemudian dikelola. Sekarang valuasinya Como itu, wah, jutaan dolar itu, jutaan euro, saudara-saudara, luar biasa. Kemudian di situ juga ada, ya kita tahu lah orang-orang di dalam Como itu, pelatihnya Cesc Fabregas, kemudian ada Thierry Henry juga di situ, salah satu pemegang saham, kemudian ada Rafael Varane, ada Dennis Wise. Ya itu orang-orang kurang apa internasional. Bahkan waktu pertandingan terakhir lawan Juventus atau ada Arsene Wenger datang ke situ, ada siapa namanya, Gennaro Gattuso datang ke situ. Ada orang-orang hebat datang ke situ. Jadi kalau dibilang ini nggak jaringan internasional, yang ngerti sepak bola cuma Erick Thohir, ya saya nggak sependapat, saudara-saudara. Apa kabarnya Como kalau begitu? Komentator gadungan. Tugas saya ya hanya bisa seperti ini, hanya bisa menunjukkan fakta-fakta bahwa di belahan dunia sana itu ada orang yang punya kemampuan sepak bola yang bisa kalau kita mau, bisa kita ajak pulang untuk mengelola Indonesia. Sepak bola Indonesia juga bisa. Kalau kita bandingkan misalnya Inter Milan ketika dikelola Erick Thohir dengan Como ketika dikelola keluarga Hartono, sekarang kan Anda bisa membandingkan sendiri.
Walaupun nggak bisa apple to apple karena waktu Erick Thohir datang ke Inter Milan adalah klub besar kan, klub yang tradisional, punya gelar juara, punya juara Liga Champions, juara Serie A. Sementara Como adalah ketika keluarga Hartono datang, itu klub yang hancur. Nah, itu Anda bisa membandingkan itulah bagaimana cara mengelolanya. Kemudian sekarang ada klub Oxford United, itu bagaimana? Anda bisa menilai itu sendiri. Ini opsi-opsi seperti ini harus kita biasakan untuk didiskusikan. Ya, didiskusikan dengan apa ya? Otak sepak bola ya, saudara-saudara ya. Sekali lagi ya, otak sepak bola. Kemudian kegiatan di luar lapangan bagaimana? Apakah di sana orang-orang di Como ini terlalu politik atau enggak? Bagaimana dengan yang sekarang ini ketua umum kita PSSI, apakah politik atau tidak? Kayak gitu itu didiskusikan. Mereka narsis atau tidak? Mereka eksibisionis atau tidak? Mereka suka pamer atau tidak? Yang sini bagaimana? Kayak begitu tuh didiskursuskan, didiskusikan, diwacanakan. Di media sosial juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bikin konten di YouTube juga nggak apa-apa. Jadi itu sehat, saudara-saudara. Sebuah negara, sebuah komunitas itu kalau ada diskusi, ada perdebatan, itu sehat. Jadi tidak dimonopoli oleh 1-2 orang. Kemudian nanti ketika ada orang yang mau mulai bicara kritis, kemudian di-doxing, dihina, dihujat, diserang oleh buzzer kayak gitu itu nggak sehat. Jadi biarkan diskursus ini berkembang karena kita adalah negara demokrasi, bukan seperti negara tetangga kita. Saya rasa juga wajar kalau ada orang yang kecewa dengan kepemimpinan ketua umum yang sekarang, terlepas dari kelebihan dan kekurangan dia. Tetapi kan memang fakta bahwa kita gagal ke Piala Dunia itu memang membuat banyak orang kecewa. Banyak orang kecewa karena kegagalan itu bukan karena kita yang jelek, tetapi karena salah pengambilan kebijakan, salah pengambilan keputusan ketika tiba-tiba tanpa tiada hujan, tiada angin, tiada petir, tiba-tiba ketua umum PSSI, ketua umum kita mengganti pelatih sebelumnya Sintayong dengan pelatih baru yang ternyata terbukti kualitasnya tidak jauh lebih bagus, bahkan lebih jelek dari pelatih sebelumnya dengan catatan hasil pertandingan yang mengecewakan, yang tidak terlalu bagus. Itu menunjukkan bahwa ada masalah di PSSI. Ada masalah di PSSI. Apalagi kan PSSI itu sebenarnya adalah sebuah organisasi yang keputusannya diambil kolektif kolegial. Kolektif kolegial berdasarkan keputusan bersama, suara bersama para pengurusnya, bukan 1-2 orang saja. Dan kemarin keputusan soal Patrick Kluivert menggantikan Sintayong itu tampaknya, saya nggak tahu ya kondisi di dalamnya seperti apa, tapi tampaknya itu adalah keputusan 1-2 orang petinggi saja. Yang lainnya mungkin nggak dilibatkan, terima mentah. Tetapi sekarang kan seharusnya adalah kolektif kolegial. Dan jadi makanya nggak heran kalau ada rumor 10 dari 12 anggota Exco ingin Sintayong kembali. Itu saya nggak heran karena memang PSSI itu sejatinya ya organisasi yang kolektif kolegial, semuanya harus diputuskan bersama, dibicarakan bersama, rapat pengurus. Karena ini bukan perusahaan pribadi, bukan. Ini milik seluruh banyak orang, milik seluruh masyarakat Indonesia, pengurusnya juga banyak. Jadi seharusnya mekanisme demokrasi seperti itu juga diperhatikan. Bagaimana saudara-saudara? Apakah saudara-saudara setuju dengan saya? Kalau setuju ataupun tidak setuju, ya silahkan. Kasih tanggapan, tulis di kolom komentar, yang penting sopan. Tetapi bagi saya, maksud saya, tujuan saya itu ya hanya membuat sepak bola Indonesia baik, supaya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau kemarin kita gagal 2026, ya kita bisa lolos ke Piala Dunia 2030, bukan 2034. Nanti 2027 ada Piala Asia. Kalau edisi sebelumnya kita mampu lolos ke babak 16 besar, ya pada Piala Asia 2027 minimal kita lolos ke babak 16 besar. Syukur-syukur bisa sampai ke perempat final atau semifinal. Itu tujuan saya, sehingga butuh persiapan dari sekarang. Semakin cepat PSSI, Tim Nasional Indonesia, punya pelatih, itu semakin bagus karena persiapannya akan jauh lebih panjang. Kalau pelatihnya belum didapat dan katanya baru akan FIFA Matchday Maret, ya berapa
berapa banyak waktu terbuang saudara-saudara gitu loh. Jadi karena itu butuh ketegasan dari kepengurusan, butuh organisasinya itu harus solid, manajemen organisasinya harus solid. Kalau perlu mengganti ketua umum, mengganti pengurus, ya lakukan itu gitu loh. Nah, jadi jangan mengerahkan buzzer, jangan mengerahkan influencer untuk menyerang orang yang berbeda pendapat. Jangan seperti itu, jangan. Ini urusannya hanya sepak bola. Jadi itu saja. Jadi semakin cepat Anda membuat keputusan, semakin bagus buat masa depan sepak bola Indonesia, karena proses sepak bola itu sekali lagi proses. Karena nanti kita lihat siapa pelatihnya, dia mau ngapain, asistennya siapa, programnya apa, pemainnya mau seperti apa, apakah mau kembalikan Sintayong, itu jauh lebih bagus. Mencari pelatih baru ya jauh lebih bagus. Yang penting syaratnya jelas bagi saya. Katu pernah melatih tim Asia di Piala Dunia, itu saja. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Kepulauan Malvinas sampai Greenland, dari Johor Bahru sampai Buenos Aires untuk menjemput Facundo Garces dan Imanol Macuca. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita membicarakan Como, saudara-saudara. Como adalah klub sepak bola di Italia, Serie A, milik orang Indonesia. Pengurusnya juga ada orang Indonesia di situ, dan sudah terbukti sukses di Italia. Pemiliknya orang Indonesia ini, keluarga Hartono, keluarga Jarum ini, dia membeli Como itu di Serie D, di level paling bawah kompetisi Italia, dan kemudian dia pelan dan pasti proses. Nah, inilah yang disebut proses, saudara. Sepak bola itu proses, percaya proses. Dia merubah Como dari klub yang bangkrut, yang nggak punya duit, yang hancur-hancuran, nggak punya pemain, nggak punya macam-macam. Kemudian perlahan-lahan, setapak demi setapak merangkak, berkembang dari seri D ke seri C, kemudian seri B, kemudian promosi ke seri A, dan sekarang mulai stabil di seri A. Bursa transfer musim panas kemarin dia melakukan belanja pemain yang kurang lebih cukup bagus, dan hasilnya lumayan musim ini, saudara-saudara, di bawah asuhan Cesc Fabregas. Kemudian Como sempat mengalahkan Juventus, dan itu membuat Igor Tudor dipecat. Kemudian ya jaringannya luas lah, saudara-saudara. Como dia ada Thierry Henry di situ, ada Rafael Varane di situ, ada Dennis Wise di situ, macam-macam. Dan ini keberhasilan Como, keberadaan Como yang diinisiasi oleh orang Indonesia itu telah memunculkan sejumlah ada netizen, ada orang, ada wacana lah, diskursus, perdebatan. Dan ini menurut saya sehat, tidak boleh dihentikan perdebatan semacam ini, bahwa ada yang keinginan sedikit orang, beberapa orang, banyak juga boleh, bebas lah. Itu menghendaki ya kira-kira kalau Como ini, orang-orang yang di Como ini pulang ke Indonesia untuk mengurus PSSI ini bagaimana? Itu muncul wacana seperti itu karena kekecewaan terhadap PSSI yang sekarang, khususnya setelah kasus penunjukan Patrick Kluivert, kasus pemecatan Sintayong, penunjukan Patrick Kluivert yang kemudian berujung kekalahan di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia gagal, kemudian Patrick Kluivert dipecat, dan ada keinginan supporter untuk mengembalikan Sintayong, tetapi opsi itu ditolak oleh PSSI, dan ini membuat banyak orang kecewa. Mereka berharap, oh ya sudahlah, ganti ketua umumnya PSSI. Tetapi ada juga yang bilang, kalau nanti yang diganti Erick Thohir, siapa dong kira-kira penggantinya? Kan dia yang ngerti. Ya Tuhan, Indonesia ini 380 juta, dan yang ngerti bola bukan hanya Bapak satu ini, bukan hanya beliau. Yang ngerti bola, yang punya jaringan internasional juga bukan hanya beliau. Salah satunya ya Como ini tadi, saudara-saudara. Apakah Como kurang Indonesia? Apakah Como nggak punya jaringan internasional? Atau bagaimana? Menurut saya opsi pergantian ketua umum PSSI itu jangan dikunci, jangan ditutup, karena banyak pengamat yang nggak berani menyinggung itu, gitu loh, saudara-saudara ya. Nggak usah dituduh, ini sebuah negara demokrasi, itu Indonesia itu hidup ini ya, apa organisasi apapun itu jangan tergantung dengan satu orang. Kalau satu orang itu tiba-tiba goit,
tiba-tiba meninggoy kan, bubarlah itu organisasi itu. Jadi buka opsi seluas-luasnya karena Indonesia itu 380 juta lebih, kemudian yang ngerti bola juga bukan hanya orang satu itu, yang punya jaringan internasional juga bukan satu orang. Jadi opsi itu dibuka, biarkan diskursus debat itu yang sehat. Yang penting sepak bola, yang penting jangan politik. Plus minusnya orang ini apa, kelebihan kekurangannya apa, itu yang dibahas. Prestasinya apa, rekam jejaknya apa, diungkap, diulas satu persatu. Dan saya sih nggak masalah lah kalau ketua umum ganti, kalau ada pergantian ketua umum PSSI, nggak masalah, santai aja, ini hanya bola. Dan saya rasa udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Nama juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan hanya di Facebook, di TikTok, dan di Instagram. Yang penting, walaupun jarang aktif, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.